Bab 51. Ray, jujur saja aku sangat menyesal tentang apa yang telah aku lakukan dulu padamu. Dulunya aku ingin meminta maaf padamu tapi kau sudah tidak ada di negara ini, ucap Yuna. Berusaha membujuk Rayhan. Bukankah dulu kau mencintaiku? Sekarang aku di sini Ray, jadi kita bisa hidup bersama, ucap Yuna percaya diri. Hidup bersama aku. Sekarang sudah menemukan kebahagiaanku sendiri dan kebahagiaanku itu terletak pada Kaira dan hanya pada Kaira aku mendapatkan kebahagiaan itu. Dan tentunya bukan padamu, ucap Rayhan dingin menyilangkan kakinya. Kaira. Kenapa semua orang sangat menyukainya? Bahkan Mommy dan Dediku lebih memperdulikan Kaira daripada diriku, teriak Yuna. Inilah alasannya mengapa aku sangat ingin menghancurkannya. Selama ini aku hanya pura-pura baik padanya dan menyayanginya layaknya seorang saudara. Tapi sekarang, kesabaranku pun habis sehingga menimbulkan rasa iri yang luar biasa di hatiku ini sehingga aku benar-benar ingin menghancurkannya. Kau jangan lupa Yuna. Kaira adalah anak dari sahabatnya dedimu. Wajar saja jika mereka juga sangat menyayangi Kaira layaknya seorang putri sendiri, ucap Rayhan. Tetap saja, aku merasa setelah kehadirannya posisiku rasanya tersingkirkan oleh kehadirannya, ucap Yuna dengan derai air mata. Awal-awalnya aku bisa menerima itu semua. Tapi sekarang tidak lagi, ucap Yuna menangis. Aku tahu jauh di lubuk hatimu itu bahwa kau sangat menyayangi Kaira. Selama ini kaulah yang menjaga dan melindunginya. Bahkan kau pun tidak akan membiarkan kehidupannya susah dan kekurangannya. Kau sudah seperti seorang kakak yang menjaga adiknya dengan sangat baik Yuna, ucap Rayhan. Mendengar tuturan dari Rayhan membuat air mata Yuna mengalir dengan derasnya. Benar apa yang dikatakan oleh Rayhan bahwa dirinya sangat menyayangi Kaira dan menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Bahkan saat ada niat di hatinya ingin mempermalukan Kaira, ada sedikit rasa tidak tega di hatinya, tapi karena egonya dia pun melakukan perbuatan itu. Kali ini aku akan memaafkanmu, dan sebagai hukum untukmu kau harus meninggalkan negara ini selamanya. Diki akan terus mengawasimu sampai kau benar-benar pergi dari negara ini, ucap Rayhan. Kau tenang saja, kesalahanmu ini tidak akan membawa dampak buruk bagi perusahaanmu, karena selama ini kalian sudah berbuat baik pada istriku, jadi aku akan mengampunimu, ucap Rayhan. Dan aku ingin memberitahukan sesuatu padamu, bahwa pria yang kau jadikan sebagai asisten pribadi Kaira itu adalah asistenku sendiri. Ya, Arion bekerja denganku selama ini. Mendengar kau yang mencarikan Kaira seorang asisten, aku menyuruh Arion untuk melamar menjadi asisten Kaira untuk melindungi Kaira saat bekerja di perusahaanmu, ucap Rayhan. Beranjak dari duduknya sebelum ia pergi dari ruangan itu, ia pun memberitahu Arion.
Dan untukmu Arion, mulai besok berhentilah bekerja di perusahaan ZEVANKA dan kembalilah bekerja di perusahaanku, ucap Rayhan yang membuat Arion senang. Baik Tuan, ucap Arion semangat, akhirnya aku bisa keluar dari perusahaan itu. Ruangan kesayanganku I'm coming, gumam bahagia Arion dalam hati. Kau tunggu di sini, aku akan mengantar Tuan Rayhan pulang ke mansionnya, nanti aku kembali lagi ke sini, perintah Diki pada Arion. Yang dibalasi anggukan oleh Arion. Bab 52. Kau uruslah wanita itu dan pastikan dia benar-benar meninggalkan negara ini, ucap Rayhan setelah turun dari mobilnya. Baik Tuan, ucap Diki lalu memastikan Rayhan masuk ke mansionnya dan pergi dari kediaman tuannya dan menuju ke villa untuk mengurus Yuna. Ceklek, pintu kamar pun dibuka dan menampakkan sosok wanita yang sedang tidur dengan pulasnya dengan selimut tebal melapisi kulitnya. Rayhan melihat Kaira sudah tertidur pulas mendekati ranjang dan mengelus kening Kaira. Dan mengecup singkat pipinya, "Love you," bisik Rayhan di telinga Kaira. Setelah puas memandangi wajah Kaira, Rayhan pun membersihkan dirinya dan berbaring di samping Kaira, dengan kepala Kaira yang berada di dada bidangnya. Pagi hari. Astaga, tangan siapa ini? Kaget Kaira, lalu ia pun menoleh ke belakang dan ternyata Rayhan yang sedang memeluknya dengan sangat erat. Jangan bergerak sayang atau kau akan membangunkannya, ucap Rayhan serak. Tuan, tolong lepaskan, aku mau ke kamar mandi, pinta Kaira yang masih berusaha melepaskan pelukan Rayhan di pinggangnya yang terasa sangat erat. Mendengar itu pun Rayhan melepaskan pelukannya dan membiarkan Kaira ke kamar mandi. Di mana dia? Apakah tidak ke kantor? Gumam Kaira mencari keberadaan Rayhan setelah ia menyelesaikan ritual mandinya. Kai, siapkan pakaianku. Aku akan ke kantor, ucap Rayhan yang baru masuk dari teras. Rayhan tadi menelpon Diki menanyakan Yuna apakah dia sudah pergi dari negara ini. Dan jawaban Diki yang membuat Rayhan lega karena Yuna sudah meninggalkan tanah air. Baik Tuan, ucap Kaira dan Rayhan pun berlalu ke kamar mandi. Pagi semuanya. Pagi Pak Lan, sapa ramah Kaira dengan disertai senyuman hangat kepada para pelayan, yang dibalas senyum dari para pelayan. Pagi Nyonya, balas mereka serentak. Boleh saya membantu, ucap Kaira. Tidak Nyonya. Jangan, Tuan akan marah jika melihat Anda membantu para pelayan di sini. Anda adalah tuan rumah di sini, jadi sudah semestinya kami yang melayani Anda. Jadi Anda tidak usah repot-repot datang ke dapur, Anda cukup duduk saja di ruangan makan, karena sudah ada para koki di sini, jelas Pak Lan. Baiklah, ucap lesu Kaira dan pergi dari dapur. Para pelayan yang melihat wajah Kaira yang murung karena tidak diizinkan oleh Pak Lan membantu di dapur tersenyum geli melihatnya. Hah, kenapa sekarang kehidupanku berubah 180 derajat ya?
Dari semula aku melakukan apa yang ku mau sesukaku, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Rasanya aku berada dalam penjara yang berkedok rumah, ucap Kaira lesu di meja makan sambil menopangkan kedua tangannya di dagunya. Aku rindu kehidupanku yang dulu, di mana setiap pagi aku selalu repot menjemput Nona Yuna, mengurusi berkas yang sangat banyak ketika ia tidak datang, kerja lupa waktu, dan selalu membuat alasan ketika Nona Yuna tidak datang ke kantor kepada Dedi yang selalu menanyakan, "Apakah Yuna ke kantor hari ini?" ucap Kaira tersenyum membayangkan masa lalunya. Tetapi tak lama ekspresi wajahnya kembali murung lagi. Tapi sekarang itu semua tidak bisa aku rasakan lagi. Diki dan Arion yang baru memasuki mansion Raihan dan berniat ke ruangan kerja Raihan menghentikan langkahnya saat melihat Kaira yang terlihat lesu di meja makan. Lalu Diki memberikan kode pada Arion seperti bertanya apa yang terjadi pada Kaira yang dibalasi gelengan oleh Arion pertanda tidak tahu. Mereka pun memutuskan menghampiri Kaira di meja makan. "Selamat pagi Nyonya Muda," sapa Arion dan Diki dari belakang Kaira. Kaira yang sedang melamun pun dibuat terkejut mendengar suara dari asisten suaminya. "Astaga, ucap Kaira saking terkejutnya sampai-sampai tangannya yang sedang menopangkan tangannya di dagunya terkena ujung meja dengan sangat keras karena berniat ingin berbalik badan sehingga tangan mulus. Kaira memar. "Anda tidak apa-apa Nyonya?" Khawatir dan disertai takut Diki. "Maafkan kami yang telah mengejutkan Anda Nyonya," khawatir Arion. "Ada apa ini?" ucap Raihan yang baru datang ke meja makan yang membuat Diki dan Arion panas dingin. "Habislah aku," ucap keduanya di dalam hati masing-masing. Bab 53. "Kai, ada apa denganmu? Kenapa kau sepertinya sangat kesakitan?" ucap Raihan mendekati Kaira yang membuat Diki dan Arion memucat panik. "Dan kalian berdua, kenapa wajah kalian pucat?" Raihan bertanya pada asistennya dan ketika hendak mengalihkan kembali matanya kepada Kaira, tatapannya berhenti saat melihat tangan Kaira lebam. "Kai, ada apa dengan tanganmu?" Khawatir Raihan menarik tangan Kaira dan melihat seberapa parahnya memar di tangan Kaira. "Pelayan, ambilkan kotak," teriak Raihan dengan nada panik dan datanglah Pak Lan dengan membawakan apa yang dipinta oleh Raihan. Raihan pun segera mengobati tangan Kaira menggunakan salep dan semua yang dilakukan oleh Raihan terus diperhatikan oleh Kaira. Bagaimana dia sangat panik melihat Kaira terluka seperti tidak ingin ia terluka sedikit pun. "Kalau Anda terus bersikap seperti ini padaku, tidak menutup kemungkinan aku tidak mencintaimu," lirih Kaira tanpa mengalihkan tatapannya dari wajah tampan Raihan. "Kau mengatakan sesuatu?" tanya Raihan setelah menyelesaikan mengobati lebam tangan Kaira. "Tidak ada Tuan," ucap Kaira segera mengalihkan pandangannya dari wajah Raihan karena Raihan pun sedang menatapnya dengan tatapan lembut. "Kai, sepertinya lebam di tanganmu cukup serius.
Aku panggil Daniel saja ya untuk mengobati lukamu itu, khawatir Rayhan. Tidak apa-apa Tuan, ini hanya luka lebam. Lagian tadi Anda sudah mengoleskan salep ke tanganku, ucap Kyra berusaha meyakinkan Rayhan. Katakan padaku apa yang telah dilakukan oleh dua rubah itu padamu sampai-sampai tanganmu luka seperti ini, tanya Rayhan pada Kyra, tapi pandangannya tertuju pada Diki dan Arion dengan tatapan membunuhnya yang membuat Diki dan Arion ketakutan setengah mati. Kyra pun mengikuti arah pandangan Rayhan ke arah Diki dan Arion, melihat dua asisten suaminya sepertinya sedang sangat ketakutan. Kyra pun angkat bicara, ini bukan salah mereka Tuan, ini salahku, karena tidak hati-hati, ucap Kyra. Jika mereka tidak bersalah tidak mungkin wajah mereka sangat pucat, Kai, ucap Rayhan lembut. Pada Kyra berbeda kalau sedang berbicara pada orang lain yang terkesan sangat dingin dan singkat. Jelaskan padaku sekarang, tegas Rayhan pada asistennya melihat Rayhan yang masih mendesak asistennya. Kyra pun kembali angkat bicara, Tuan, aku sudah sangat lapar, ayo kita makan dulu. Dari tadi aku sudah menahan lapar ini, ucap Kyra yang membuat Rayhan menuruti keinginan Kyra dan mereka pun makan. Apakah kalian tidak ingin makan? Tanya Kyra pada kedua asisten suaminya yang berdiri diam seperti patung. Duduklah dan kita makan bersama, ucap Kyra. Tapi Nyonya, ucap Arion tak enak karena memang benar ia sedang lapar dan tujuan utamanya datang ke mansion tuannya untuk menumpang makan. Tapi melihat tatapan tajam dari tuannya, laparnya pun hilang seketika. Duduk, tegas Kyra dan keduanya duduk di depan Rayhan dan Kyra dan memulai makan. Kenapa rasanya sulit sekali menelan makanan ini, ucap Arion dalam hati, karena dari tadi Rayhan terus menatap keduanya dengan tatapan membunuhnya. Kenapa? Apakah makanannya ada yang aneh atau tidak enak? Tanya Kyra karena dari tadi ia perhatikan Arion dan Diki sepertinya susah sekali menelan makanan. Tidak Nyonya, ini sangat lezat, ucap Diki tanpa berani menatap Kyra. Melihat sikap Arion dan Diki aneh menurutnya, Kyra pun menoleh ke samping yang ternyata suaminya sedang menatap tajam pada kedua asistennya itu. Tuan, tegur Kyra pada Rayhan, apa? Jawab Rayhan, ini bukanlah kesalahan mereka, ini salahku, jadi kumohon berhentilah menatap mereka dengan tatapan menakutkan seperti itu. Aku saja yang melihat tatapanmu itu. Selera makanku menghilang seketika. Mohon Kyra mendengar bahwa mereka dibela oleh Kyra, membuat Arion dan Diki menatap haru kepada Kyra dan mereka pun merasa seakan-akan mendapatkan seorang penyelamat hidup, mereka yang dikirimkan oleh Tuhan dari surga, untuk menolong mereka dari maut di depan mereka ini. Mendengar penuturan Kyra, Rayhan pun hanya menganggukkan kepalanya dan berhenti menatap dua rubah itu. Arion dan Diki pun berterima kasih pada Kyra dengan bahasa isyarat yang dibalasi anggukan, serta senyuman yang bisa menenangkan hati.